warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara yang kami banggakan, kita kembali bertemu pada acara podcast Infomu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini kami bersama sahabat kami, Saudara Muhammad Arifin Lubis. Beliau adalah Ketua Lajismu Kota Medan periode tahun 2022 hingga 2027. Ini adalah periode beliau yang kedua memimpin Lajismu Kota Medan. Kita sudah tahu bagaimana perkembangan Lajismu Kota Medan yang begitu cukup spektakuler. Banyak hasil-hasil yang telah dilakukan dan Lajismu Sumatera Utara mendapat apresiasi dari banyak pihak. Di periode kedua ini tentu saja ada program-program baru yang akan beliau lakukan bersama tim Lajismu Kota Medan. Untuk itulah kami mengundang beliau ke studio Infomu di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara. Apa kabar, Bung Arifin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah periode kedua Bung Arifin memimpin Lajismu Kota Medan. Kami sudah tahu seperti apa kerja-kerja kreatif yang dilakukan Lajismu Medan selama ini, menghasilkan banyak hal, terutama dalam mendorong bagaimana UMKM berkembang, mendorong bagaimana agar kaum duafa bisa lebih sejahtera. Tapi kami ingin mendapatkan informasi lebih jelas seperti apa grand skenario yang dilakukan oleh Lajismu Medan 5 tahun ke depan. Barangkali bisa dijelaskan. Baik, terima kasih sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada. Tentu ini menjadi satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami dari Lajismu Kota Medan telah diundang oleh media Infomu dalam hal ingin menyampaikan beberapa pesan-pesan kepada kita semua, tentu dalam rangka bagaimana kita ingin menyampaikan aktivitas dunia filantropi, tentunya secara khusus di Persyarikatan Muhammadiyah dan tepatnya Kota Medan, Sumatera Utara. Tentu kami dari Lajismu Kota Medan di periode kedua ini ingin menyampaikan berbagai macam program-program strategis yang tentunya ini memberi dampak kepada perkembangan keadaan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kami hari ini hadir dengan program yang harus bisa menyentuh masyarakat. Dan tentunya apa yang akan kami lakukan, tentu kami ingin menyampaikan program pemberdayaan UMKM yang lebih bagaimana didesain sehingga ini betul-betul bisa memberikan hasil yang betul-betul bisa memberikan sesuatu perubahan kepada kondisi masyarakat. Pemberdayaan UMKM ini juga yang akan didorong dari Lajismu PP Muhammadiyah berbasis kelompok. Ya. Bagaimana kita ingin dari kelompok jamaah, kita ingin buat sebuah produk-produk UMKM yang tentu ini bisa dijadikan sebuah kekuatan di jamaah, khususnya pembinaan masjid-masjid. Iya. Ini harus kita dorong bagaimana supaya gerakan ini nanti bisa tersebar khususnya di masjid-masjid takwa Muhammadiyah kita di Kota Medan. Sehingga kita ingin dari jamaah, oleh jamaah, dan untuk jamaah. Untuk jamaah. Ini pemberdayaan UMKM ini yang ingin kami dorong ke depan, kami desain sebaik mungkin bagaimana supaya betul-betul ini memberi manfaat dan berdampak hasilnya kepada perubahan keadaan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kalau periode tahun 2015 tahun 2022 seperti apa penggarapan UMKM yang sudah dilakukan Lajismu? Tentu berbasis individual. Iya. Ya, kita sudah lakukan bagaimana kita memberikan gerobak UMKM. Iya. Kemudian bantuan modal usaha. Iya. Kemudian kita memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan usaha. Iya. Itu yang kita bantu. Tentu hari ini mungkin itu bukan kita hapuskan, tapi bagaimana supaya di periode ke depan ini kita akan lebih kembangkan lagi dengan berbasis jamaah. Sehingga harapan kita dari jamaah, oleh jamaah, dan untuk jamaah. Harapan kita supaya jamaah juga bisa merasakan apa yang menjadi hasil dari produk-produk yang akan dilahirkan ini. Ini yang ingin kami utarakan. Pertama, program pemberdayaan UMKM. Potensi jamaah dari jamaah untuk jamaah mungkin bisa lebih konkret dijelaskan seperti apa contoh yang bisa dilakukan. Iya, baik. Tentu misalnya
kita buat semacam komunitas ya, jamaah yang ada di satu ranting Muhammadiyah. Kita anggap mungkin di situ ada pemberdayaan yang bisa dia lakukan, menciptakan sebuah produk, misalnya dari kebutuhan yang kita buat, misalnya apakah dari produk makanan atau mungkin dari produk-produk perlengkapan. Bisa jadi mungkin dari kebun-kebun yang ada di ranting-ranting kita. Apakah dia dari ubi, ada jagung dan lain sebagainya, yang tentu itu bisa kita bantu dalam rangka inkubasinya. Kita punya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pusat inkubasi, inkubator, yang tentu nanti bisa kita sinkronkan juga dalam mendampingi bagaimana supaya produk-produk tradisional itu juga bisa bagus kemasannya, packagingnya di tengah-tengah masyarakat. Artinya selain mendidik para pelaku-pelaku bisnis atau UMKM di jamaah tadi dalam bentuk kemampuan produksi, juga barangkali manajer pemasaran barangkali juga dan modal barangkali. Tentu. Ya. Tentu saya kira itu yang harus kita dorong, khususnya juga ya kita dalam hal ini juga akan memperkuat digitalisasi program kita. Karena ini yang sangat marak, dan kita saat ini juga di periode kedua ini akan membuat crowdfunding ya digital yang sudah kita desain bagaimana manajemen sistem informasi digital kita yang sudah kita siapkan dengan vendor yang sudah sedang bekerja saat ini. Harapan kami sebenarnya mengikuti perkembangan yang ada ini, supaya bagaimana nanti binaan-binaan yang lahir dari Lajismu Kota Medan ini juga bisa kita tampilkan produk-produk unggulannya, sehingga nanti jamaah juga tahu apa sih sebenarnya produk-produk unggulan yang sudah dilahirkan dari binaan-binaan Lajismu Kota Medan. Menarik tentang pemanfaatan media digital dalam rangka mungkin pemasaran. Bisa lebih dijelaskan seperti apa pemanfaatan media digital nanti oleh UMKM jamaah tadi? Iya, tentu kita akan siapkan marketplace-nya. Kita akan siapkan marketplace-nya, yang tentu harapan kita nanti kita punya domain web yang memang itu dari Lajismu Medan, yang selama ini memang sudah ada tapi tidak produktif. Tapi kami berharap dengan modal pondasi tadi yang sudah ada webnya, kami berharap web ini nanti bisa produktif, tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tapi bisa sebagai crowdfunding juga. Tentu juga bisa menyampaikan karya-karya hasil dari binaan-binaan UMKM Lajismu yang nanti kita akan pasarkan melalui web kita tadi juga. Kalau saya melihat bukan cuma sekedar membangun UKM, tapi adalah membangun ekonominya Muhammadiyah di daerah di Sumatera Utara ini. Andai kata ini berkembang, barangkali bisa melibatkan majelis ekonomi di daerah atau majelis ekonomi di daerah untuk membangun sebuah sistem pemasaran yang terintegrasi di berbagai daerah barangkali. Tentu, sebagaimana amanah dari Lajismu PP Muhammadiyah dan tentunya juga Lajismu Sumatera Utara, bahwa Lajismu dalam melakukan pemberdayaan dan pendistribusian dana zakat infak sedekah harus melakukan kolaborasi dengan majelis lembaga dan ortom. Maka berbagai macam, baik tadi dari segi pilar pendidikan, maka disinergikan dengan majelis yang memang bekerja dalam bidang pendidikan. Kemudian juga khususnya hari ini kita serius dalam menangani ekonomi, juga kita harus kolaborasi dengan majelis ekonomi. Bahkan juga ada lembaga pengembangan UMKM yang tentu hari ini juga harus kita kolaborasikan. Menarik, sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik pembincangan kami dengan Bung Arifin ini. Menariknya lagi adalah Saudara Arifin ini adalah dosen, salah satu seorang dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Nusantara. Usianya baru 31 tahun. Bayangkan 5 tahun lalu ketika beliau menjabat ketua Lajis, usianya barangkali baru 27. 27. Jadi saya pikir ini ada muda yang punya energi, dan kita berharap energi muda seperti ini dapat mendorong perekonomian Muhammadiyah, mendorong filantropi Muhammadiyah. Masih sekitar filantropi, Bung Arifin. Kami mendengar Lajismu Medan itu sangat aktif dan giat membangun filantropi pendidikan. Banyak MOU dilakukan dengan beberapa sekolah. Bisa digambarkan seperti apa filantropi pendidikan yang sedang digarap Lajismu Medan? Nah, ini menariknya bahwa kita di persyarikatan sangat konsen dengan pendidikan. Maka dalam hal ini saya bersama teman-teman di Lajismu Kota Medan membuat satu program yang menarik, yaitu Sekolah Peduli Pendidikan Filantropi. Bagaimana kita berkolaborasi sekolah dengan Lajismu dalam rangka memperhatikan keadaan sosial. Kita menggerakkan anak-anak didik kita peduli terhadap keadaan sosial.
Tentu ini harapan kita bagaimana supaya alumni-alumni yang lahir dari sekolah Muhammadiyah tentu memiliki karakter filantropi yang baik dan tentu merasa tinggi nilai kepeduliannya kepada sesama. Silahkan anak-anak didik kita mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi anggota DPR, silahkan semua punya cita-cita. Tapi bagaimana dengan cita-cita itu memiliki karakter nilai-nilai kepedulian sosial yang tinggi. Dia dokter yang tentu baik hati kepada orang, berbagi kepada sesama. Dia menjadi anggota DPR yang berbaik hati, yang dia mampu berbagi kepada sesama. Ini karakter-karakter yang harus kita dorong, walaupun sesungguhnya ini juga menjadi ciri khas persyarikatan kita dengan gerakan Al-Ma'unnya. Maka harapan kami dengan adanya program yang akan kita lakukan ini akan dilakukan kolaborasi sehingga keberlangsungan ini tidak hanya sebagai program yang mungkin program yang sifatnya ditentukan waktunya, tapi ini bahkan rutinitas harian. Sehingga ketika anak-anak didik kita masuk ke sekolah, dia lihat ada lajismu. Nanti kita siapkan semacam brosurnya atau semacam bannernya, sehingga ketika anak-anak hadir ke sekolah, dia lihat bagaimana program-program lajis dari template-template itu tadi, dari banner-banner tadi, sehingga dia merasakan juga kepedulian. Dan itu juga dilakukan pendayagunaan dan pendistribusiannya atas kolaborasi dengan sekolah. Jadi keterlibatan dana yang dihasilkan dari program recehan menjadi miliaran. Nilai-nilai 500.000 perak yang dikumpulkan anak-anak setiap hari di sekolahnya, sehingga ini sebenarnya banyak kebermanfaatan yang bisa dilakukan oleh sekolah. Dan ini bisa jadi syiar kita juga. Bagaimana dakwah Muhammadiyah melalui pendidikan tentu bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Banyak tentunya program yang bisa kita lakukan dengan kolaborasi. Maka harapan kami bagaimana sekolah peduli pendidikan filantropi ini, anak-anak didik kita bisa menanamkan karakter nilai-nilai filantropi itu. Sahabat dakwah Muhammadiyah, artinya sekolah-sekolah yang melakukan kerjasama dengan Lajismu itu mendidik anak-anak itu biasa membantu, biasa menyumbang, biasa memberikan infak sedekahnya kecil-kecil dari uang jajannya barangkali 100-200 rupiah. Kemudian dana ini dikumpul dan dana ini dikembalikan lagi kepada siswa-siswa yang sangat membutuhkan. Barangkali begitu ceritanya. Betul sekali, Pak. Ya. Jadi bagaimana anak-anak yang di sekitar kita tidak hanya dilakukan pada di luar lingkungan, tapi sebenarnya kita juga memperhatikan di dalam lingkungan sekolah. Mungkin ada anak-anak dalam kondisi orang tuanya juga tiba-tiba di pertengahan jalan kondisi yang lemah, tidak mampu membayar pendidikan, ya tentu nanti Lajismu membantu untuk mensurveinya. Kalau memang layak untuk kita bantu, tentu nanti akan kita bantu. Kemudian juga bagaimana anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, melanjutkan pendidikan di sekitaran sekolah kita. Tentu sekolah bukan menggratiskan, tapi bagaimana dengan kehadiran Lajis bersama sekolah ini, sehingga anak yang tadi putus sekolah bisa melanjutkan tetap pendidikannya di sekolah. Maka harapan kita sebenarnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ini yang sebenarnya yang kita tanamkan ke anak-anak didik kita. Dan bahkan sebenarnya program ini tidak harus dalam program pendidikan nanti. Bisa juga mungkin orang tuanya kita buatkan kelompok yang mungkin nanti dijadikan pemberdayaan UMKM, sehingga sekolah membuat program UMKM kepada orang tua siswa yang mungkin dalam hal ekonomi juga tidak mampu. Saya kira ini banyak hal-hal yang menarik nanti yang bisa baik dari segi kesehatan dan lain sebagainya. Apakah kerjasama filantropi peduli pendidikan ini hanya untuk sekolah Muhammadiyah atau Lajismu mengembangkan ke sekolah-sekolah di luar sekolah Muhammadiyah? Dan menariknya ini sudah ditangkap juga oleh sekolah-sekolah di luar Muhammadiyah. Dan ada sekolah saya sebut An-Nizam. An-Nizam, sekolah populer itu ya? Populer di Jalan Perjuangan Medan. Mereka mendengar informasi program Lajismu yang salah satu program strategisnya sekolah peduli pendidikan filantropi ini, dan mereka menyambut kita, dan alhamdulillah kita sudah melakukan kerjasama dengan mereka, dan ini salah satu yang kita banggakan, ternyata sekolah di luar dari persyarikatan kita juga menyambut program ini dengan baik. Ada berapa sekolah Muhammadiyah yang sudah MOU atau sign MOU untuk kegiatan sekolah peduli filantropi? Ini kita mulai memang program ini di periode kedua kita. Kita sekitar baru 1 bulan. Dari 60 sekolah kita yang saat ini yang ada di Kota Medan, kita sudah lakukan kerjasama dan sudah berjalan 10 sekolah. Dan dalam waktu 1 bulan ini kita sudah melakukan kerjasama 10 sekolah. Dan ini akan terus kita jalankan, karena insya Allah kita juga akan melakukan program workshop bagi guru seni budaya yang insya Allah itu bekerja sama juga dengan majelis
Dikdasmen dan Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah PDM Kota Medan, yang tentu nanti dalam program itu juga Lajismu akan mensosialisasikan, karena yang akan hadir adalah kepala-kepala sekolah. Kita akan mensosialisasikan program sekolah peduli pendidikan filantropi ini. Mudah-mudahan ini bagian dari penguatan kita juga, dan tentu kami akan melakukan juga MOU dengan Majelis Dikdasmen PDM Kota Medan dan PDA Kota Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik pembincangan kita. 15 menit kita berdiskusi tak terasa. Ternyata Lajismu Kota Medan itu telah berbuat banyak dan beri perhatian yang sangat serius kepada bagaimana nasib anak-anak didik yang sedang belajar menuntut ilmu di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahkan tidak hanya sekolah Muhammadiyah, ada sekolah lain yang juga sudah digarap atau melakukan kerjasama dengan Lajismu Kota Medan. Kami akan melanjutkan perbincangan ini, sahabat dakwah Muhammadiyah. Untuk Muhammadiyah yang berbahagia, kita akan melanjutkan diskusi seputar filantropi bersama Ketua Lajismu Muhammadiyah Kota Medan. Tadi kita sudah membahas cukup luas tentang UMKM, filantropi pendidikan atau peduli sekolah peduli filantropi. Tapi kayaknya pembincangan itu masih harus kita lanjutkan lagi. Bu Arifin, bisa digambarkan kepada kami berapa sekolah yang menjadi target untuk pengembangan sekolah peduli filantropi ini? Berapa anak yang mau direncanakan untuk bisa kita bantu? Dan mungkin ada inovasi-inovasi lain yang bisa kita lakukan terkait dengan sekolah filantropi ini? Ya, baik sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, tentu kami ingin menyampaikan ini periode kedua ini kita sudah berjalan sekitar 1 bulan, di mana memang gerakan kita yang kita bangun dalam rangka membuat program strategis sekolah peduli pendidikan filantropi dari 60 sekolah Muhammadiyah kita di Kota Medan. Dalam 1 bulan ini kita sudah melakukan kerjasama 10 sekolah yang terus nantinya akan kita lakukan kerjasama ini, yang harapan kami bagaimana supaya semua sekolah Muhammadiyah bisa bekerja sama dalam melakukan program sekolah peduli pendidikan filantropi ini, karena kebermanfaatannya tentu sangat bisa dirasakan nantinya kepada kita yang ada di lingkungan sekolah, dan tentunya bisa sebagai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sekolah sesungguhnya. Ini yang harus kita lakukan, bagaimana kolaborasi ini akan kita perkuat ke depan. Dan tentu juga kita melihat data di tahun periode lalu 2015-2020 bahwa kita sudah melakukan program beasiswa sebanyak 338 siswa. Ya tentu harapan kita di periode ini, di periode kedua ini, bagaimana supaya ini akan kita tingkatkan. Nah, sehingga dengan strategi sekolah peduli pendidikan filantropi ini, bagaimana anak-anak nanti bisa betul-betul merasakan beasiswa yang tentu akan kita lakukan program-program pendidikan itu. Ini sebenarnya kalau kita melihat data yang periode lalu 338, harapan kita bagaimana ini akan meningkat di periode ini nanti, dampak yang akan kita lakukan pendistribusian tersebut. Makasih Bang Arifin. Tadi cukup jelas disampaikan tentang bagaimana pengembangan sekolah peduli filantropi ini. Jadi menarik apa yang disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Saudara Basir Hasibuan. Kalimatnya seperti kira-kira begini: jangan ada anak-anak yang sekolah di sekolah Muhammadiyah yang tidak mampu itu sampai drop out. Kalau tidak mampu,
lapor secara ke Lajismu. Itu menjadi tanggung jawab Muhammadiyah. Saya pikir ini adalah jawaban yang disampaikan oleh saudara Arifin. Artinya pilihan Lajismu tidak abai untuk persoalan-persoalan ini. Untuk itulah maka program filantropi, sekolah peduli filantropi ini akan terus akan terus dilanjutkan agar persoalan anak-anak yang tidak mampu tadi bisa dapat tersolusikan oleh Muhammadiyah. Saudara Arifin, selain masalah UMKM, masalah filantropi di sekolah, bisa bercerita seputar masalah kemanusiaan. Barangkali apa yang sedang didesain atau direncanakan oleh Lajismu Medan untuk membangun menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan ke depan? Baik, tentu kita tahu bahwa Muhammadiyah dalam hal kemanusiaan sangat konsen juga, sehingga punya lembaga resiliensi bencana. Bagaimana juga Lajismu harus bisa berkolaborasi dengan program kemanusiaan ini, sehingga sebenarnya kita harus sudah memiliki gedung kemanusiaan. Sehingga dengan itu kita mampu bagaimana menyiapkan alat-alat kemanusiaan, termasuk mobil rescue sebenarnya. Maka Lajismu harus mampu melakukan kolaborasi ini dengan lembaga tersebut, sehingga kita bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kebencanaan yang ada di dalam gedung kemanusiaan tersebut. Sehingga ketika ada satu bencana yang terjadi, baik di kota Medan maupun sekitarnya, tentu Muhammadiyah harus paling depan bagaimana kepedulian itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan menariknya memang kita di Muhammadiyah punya program Rendangmu, yang harapan kita juga ini sebenarnya dalam rangka solusi kemanusiaan. Sehingga ketika ada satu konflik terjadi atau satu bencana terjadi, kita tidak hanya membantu sesuatu yang belum siap saji, tapi ini sudah langsung siap saji dan bahkan bisa dinikmati. Dan itu langsung rendang yang diberikan oleh Muhammadiyah. Ini sebenarnya bagaimana supaya kita bangun satu kekuatan bagaimana solusi kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin dari hal terkecil, misal terjadi kebakaran ataupun terjadi satu konflik banjir lain sebagainya, yang mungkin itu memberikan sesuatu yang sangat sedih bagi kita karena mungkin dia harus berpindah dari lokasi itu. Maka bagaimana Muhammadiyah hadir memberikan bantuan-bantuan tersebut. Ini sebenarnya yang harus kita miliki ke depan, gedung kemanusiaan yang ini akan dikolaborasikan antara Lajismu dengan MDMC. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kebencanaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Dia hadir tiba-tiba saja, tapi Muhammadiyah selama ini selalu tertinggal untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa kebencanaan yang terjadi. Lajismu Kota Medan sudah punya inisiatif bagaimana membangun yang namanya rumah kemanusiaan, yang mana di dalamnya lengkap dengan sarana-prasarana untuk menghandle atau mengantisipasi bila bencana tiba-tiba datang. Bu Arifin, bisa dibayangkan seperti apa rumah kemanusiaan yang kemungkinan bisa kita bangun dan kapan ide ini bisa kita wujudkan? Iya, baik. Tentu kita sebenarnya ada aset-aset persyarikatan kita yang saya kira ini juga bisa kita berdayakan. Termasuk kita ada kantor layanan Perumnas Medan 2 yang itu desainnya adalah rumah. Dan itu memang saat ini dimanfaatkan seutuhnya oleh Lajismu. Nah, bagaimana sebenarnya ini tidak hanya sebagai sebuah kantor yang hanya orang mengantarkan zakat saja. Karena nilai rumah itu sangat sedikit sekali kalau hanya sekedar untuk transaksi administratif saja. Tapi bagaimana nanti rumah itu kita desain sebagai rumah kemanusiaan. Sehingga nanti di lahan parkirnya di situ bisa kita desain untuk mobil rescue-nya. Kemudian nanti di dalam ruangan-ruangan atau kamar-kamar rumah itu bisa kita jadikan gudang-gudang kemanusiaan sebagai tempat di mana nanti disitulah makanan-makanan siap saji yang akan kita letakkan. Dan mungkin alat-alat kemanusiaan lainnya. Jadi tidak hanya sebagai orang untuk bertransaksi, berzakat, berinfak sedekah hadir ke rumah tersebut. Tapi bagaimana rumah itu juga kita manfaatkan sebagai rumah kemanusiaan. Ini sebenarnya yang harus kita manfaatkan kolaborasi ini sebenarnya. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang kami banggakan, kita bisa membayangkan bila tiba-tiba Medan itu dilanda banjir besar atau ada gempa bumi yang dahsyat dengan skala Richter yang cukup tinggi. Ketika musibah tiba-tiba terjadi, Lajismu bergerak, MDMC bergerak,
Ada mobil rescue yang jalan, ada orang yang memikul tenda untuk dipasang, ada rendangmu di sana, ada dapur umum yang segera dipasang oleh Lajismu. Tentu ini adalah dakwah Muhammadiyah yang sangat-sangat keren. Butuh modal berapa untuk menyiapkan rumah kemanusiaan untuk menghandle persoalan-persoalan kebencanaan yang akan terjadi? Baik, tentu kita sebenarnya sudah juga punya mobil ambulans satu sejalan dengan kebutuhan di dalam gedung kemanusiaan ini. Termasuk kita juga punya mobil pickup yang memang juga itu armada kita yang kita manfaatkan bagaimana untuk melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan sebenarnya. Termasuk harapan kita ini ada mobil rescue juga, mobil kebencanaan ini yang bisa nanti kita lakukan penggalangannya. Ya, tentu harapan kami desain ini nilainya saya kira relatif sebenarnya. Artinya tidak bisa kita paku mati karena sesungguhnya kebutuhan kemanusiaan ini sebenarnya tidak terbatas juga. Karena seiring sejalan memang banyak hal-hal yang bisa kita butuhkan terkait dengan kemanusiaan ini. Ya, jadi kisaran-kisaran nilai saya kira tentu nanti bisa kita uraikan bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tentunya sebenarnya kebutuhan itu bagaimana dapur umum dengan makanan siap saji itu yang harus segera nanti itu bisa dirancang seperti apa nilai-nilainya sehingga nanti ketika kita melakukan aktivitas rutinitas beribadah kurban, maka sebenarnya kurban itu juga tidak hanya bisa dikonsumsi langsung habis di situ, tapi sebenarnya bisa dikemas di packaging juga. Jadi dikemas semacam kemasan siap saji, dikalengin, sehingga sebenarnya kurban itu juga bisa menjadi salah satu solusi bagaimana supaya membantu ketahanan pangan dalam rangka antisipasi kebencanaan tadi. Masih masalah penanggulangan bencana. Lajismu di Kota Medan punya berapa ambulan sekarang? Kalau untuk di daerah Kota Medan kita sudah punya 3. Jadi kita sudah punya di Lajismu Medan, kemudian kita punya di kantor layanan Marelan, dan satu lagi kita punya di kantor layanan Tanjung Sari. Kalau yang di Kampung Dadap? Itu masih milik pimpinan cabang. Pimpinan cabang, oke. Tapi kalau sesungguhnya kalau kita hitung, baik dia dengan pimpinan cabang, ya baik juga dengan pimpinan ranting, saya kira kisaran sampai dengan 10-15 ambulan kita di Muhammadiyah juga sudah ada. Iya. Jadi ambulan ini membantu banyak warga Muhammadiyah, warga non Muhammadiyah untuk mengantar ke rumah sakit, mengantar bila ada ke Kemalangan, ke perkuburan dan sebagainya. Dan itu bisa menghubungi secara online ke Lajismu Medan dan itu free. Artinya Lajismu tidak mengutip bayaran apapun untuk kemanusiaan, bantuan ambulan Lajismu. Bung Arifin, tadi kita udah bicara banyak hal, tapi saya tertarik untuk membahas kantor layanan. Tadi udah bicara kantor layanan yang ada di Perumnas. Berapa kantor layanan Lajismu yang ada di Medan sekarang? Baik, sesungguhnya sebenarnya kantor layanan ini adalah kantor Lajismu daerah yang kita buka di pimpinan cabang. Dalam rangka sebenarnya memperpanjang bagaimana tugas kita dalam mengelola zakat, tentunya bagaimana mengoptimalisasikan penghimpunan dan pendayagunaan tersebut. Contohnya di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan perkotaan. Medan sifatnya seperti di Belawan, di Marelan, kemudian kita ada daerah-daerah yang Tanjung Sari, Sunggal. Nah, ini sebenarnya sengaja kita buka karena memang wilayah Medan ini yang cukup luas dengan 32 PCM, 21 kecamatan ini sesungguhnya ini harus membutuhkan tenaga-tenaga yang kuat, khususnya perpanjangan tangan dalam rangka memanajemen, pengelolaan, mengoptimalisasikan itu. Sehingga harapan kita dengan adanya kehadiran kantor layanan itu sebenarnya dalam rangka memperkuat pengimpunan tadi. Kemudian juga dalam rangka memperkuat pendayagunaannya sehingga ketika ada terjadi satu kondisi keadaan sosial yang perlu dibantu sehingga kita bisa langsung segera menindak proses-proses tersebut. Nah, dari hal itu semua memang kita bukan menargetkan semua pimpinan cabang itu memiliki kantor layanan karena memang kedudukannya juga ini sebagai unitnya Lajismu daerah sesungguhnya. Sehingga sebenarnya kita sudah memiliki 9 kantor layanan saat ini yang memang itu bagian dari Lajismu daerah dalam rangka memperkuat, mengoptimalisasikan
penghimpunan dan pendayagunaan di wilayah-wilayah tersebut. Ada 9 kantor layanan yang dimiliki Lajismu untuk membantu atau perpanjangan tangan Lajismu di cabang-cabang. Bisa disampaikan kepada kami satu kantor layanan tanpa menyebut namanya, seperti apa yang aktivitas yang dilakukan kantor layanan itu? Ya. Mungkin jadi role model buat kantor layanan lain. Ya, baik. Menarik memang. Ini sebenarnya memperkuat kreativitas anak-anak muda kita sebenarnya di pimpinan cabang. Memang yang menggerakkan itu adalah anak-anak muda, angkatan muda Muhammadiyah. Yeah. Ya, ada pimpinan cabang yang memang punya semangat dalam hal ini anak-anak mudanya, bagaimana mereka juga ikut berkolaborasi baik dengan majelis yang ada di Muhammadiyah tersebut, kemudian amal usaha yang ada, kemudian juga ortomnya. Saya kira mereka semangat berkolaborasi. Dan apa yang dilakukan oleh Lajismu daerah, mereka juga melakukan hal yang sama sesungguhnya. Program-program yang kita lakukan, baik tadi sekolah peduli pendidikan filantropi, kemudian juga berbagai macam kerjasama, program peduli keluarga, filantropi keluarga, yang kita lakukan itu di masjid-masjid takwa Muhammadiyah kita, kemudian di amal-amal usaha kita. Dan tentunya juga keberadaan Lajis yang dilakukan, mereka selalu melakukan sinergi juga tidak hanya kepada internal Muhammadiyah. Yeah. Ya, mereka juga melakukan kerjasama itu dengan komunitas-komunitas di luar Muhammadiyah. Ini sebenarnya siarnya. Bagaimana Lajismu juga tidak hanya dirasakan oleh warga persyarikatan Muhammadiyah, tapi juga mereka lakukan kerjasama ini di luar dari persyarikatan kita. Ini sebenarnya menarik. Ada yang menarik adalah sejauh mana warga Muhammadiyah Kota Medan sudah memahami kehadiran Lajismu. Artinya, apakah Lajismu Medan masih butuh sosialisasi yang lebih intens lagi ke cabang dan ranting agar memang Lajismu adalah satu-satunya lembaga yang harus didorong atau didukung oleh semua warga persyarikatan? Gimana komentarnya? Tentu, saya kira memang berkaitan dengan sosialisasi ini tak boleh berhenti. Ya. Kita harus terus bagaimana menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kesadaran ZISKA, kesadaran zakat, infak, dan sedekah ini. Karena memang ini bagian yang penting sehingga tidak hanya orang-orang tua kita yang mungkin secara tradisional kita melakukan aktivitas sosialisasi seperti mengisi di pengajian-pengajian. Tapi dengan adanya anak-anak muda sekarang yang kuat dalam digitalisasi, kita juga ikut bagaimana mensosialisasikan itu melalui media-media sosial kita, dengan platform-platform digital kita juga. Yang memang ini bagian dari kita harus terus sebenarnya memberikan kesadaran terkait dengan sadar terkait dengan penyaluran zakat, infak, dan sedekah ini. Ya, terima kasih Bang Arifin. Terima kasih banyak sudah memberikan gambaran yang cukup luas tentang rencana-rencana kerja, sasaran yang akan dicapai Lajismu beberapa tahun ke depan. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan paparan dari Saudara Arifin, Ketua Lajismu Kota Medan periode 2022-2027, mulai dari pengembangan UMKM, membantu kaum duafa, filantropi pendidikan, bagaimana rumah kebencanaan, pembangunan kantor-kantor layanan yang agak lebih luas, dan bagaimana warga Muhammadiyah Kota Medan itu paham dan mengerti dan kemudian mau terlibat dalam membantu gerakan-gerakan filantropi yang dilakukan oleh Lajismu Kota Medan. Mereka berbuat, kita membantu, hasilnya nanti dinikmati bersama-sama oleh masyarakat. Demikian sahabat dakwah Muhammadiyah yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita. Kami ingatkan jangan lupa subscribe, like, dan klik lonceng agar gerakan media sosial, media informasi Muhammadiyah Nusantara lewat Infomu ini dapat berkembang lebih baik. Nasrul minallah wa fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi